Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Devi Nasaris, NPM 2314071011 dari Teknik Pertanian kelas A, angkatan 2023. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengenalan motor bakar 4 tak. Oke, kalau kita mulai saja. Pertama adalah definisi. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan 4 langkah atau siklus piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran penuh. Mesin ini sering digunakan dalam berbagai kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor, serta mesin stasioner. Setiap langkah atau tak memiliki fungsi yang spesifik dalam proses konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis yang bisa menggerakkan mesin. Lanjut, kedua adalah komponen utama. Pertama adalah blok silinder, tempat di mana piston bergerak naik dan turun, yaitu adalah terbuat dari logam yang kuat untuk menahan tekanan dan panas tinggi. Kemudian ada piston, komponen yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk mentransfer energi dari pembakaran ke poros engkol. Kemudian ada poros engkol atau crankshaft, mengubah gerakan bolak-balik piston menjadi gerakan rotasi yang digunakan untuk memutar roda kendaraan. Keempat ada katup inlet atau katup masuk, katup yang terbuka untuk memungkinkan campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Kelima adalah katup exhaust atau katup buang, katup yang terbuka untuk mengeluarkan gas buang hasil pembakaran dari dalam silinder. Kemudian ada rocker arm, mekanisme yang menggerakkan katup buka tutup berdasarkan gerakan camshaft. Kemudian ada camshaft, poros yang mengatur waktu buka tutupnya katup inlet dan exhaust, berputar dengan kecepatan setengah dari poros engkol. Kemudian ada busur pengapian atau spark plug, menghasilkan percikan listrik untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Kemudian ada ruang bakar, combustion chamber, tempat di mana bahan bakar dan udara bercampur dan terbakar untuk menghasilkan tenaga. Kedua adalah piston ring, cincin logam yang dipasang di sekitar piston untuk mencegah kebocoran gas pembakaran dan oli. Kemudian adalah connecting rod, batang penghubung, menghubungkan piston dengan poros engkol dan mentransfer gerakan piston ke poros engkol. 12 adalah sistem pendingin, berfungsi untuk mendinginkan mesin baik dengan menggunakan air atau udara. 13 adalah sistem pelumasan, memastikan komponen mesin yang bergerak dilumasi dengan baik untuk mengurangi gesekan. 14 adalah flywheel, roda gila yang membantu menjaga kelancaran putaran mesin dan menyimpan energi rotasi. 15 dan yang terakhir adalah karburator atau injektor, mengontrol campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar. Karburator digunakan pada mesin tua, sedangkan injektor pada mesin modern. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerja. Yang pertama adalah langkah hisap atau intake stroke. Pada langkah ini piston bergerak dari titik mati atas atau ke titik kemudian ke titik mati bawah. Kita sebutnya TMA dan TMB. Katup masuk terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Saat piston bergerak ke bawah, campuran udara dan bahan bakar, yaitu untuk mesin dan bensin, atau udara saja untuk mesin diesel masuk dalam ruang bakar melalui katup masuk karena adanya tekanan rendah yang dihasilkan oleh pergerakan piston. Kedua adalah langkah kompresi atau compression stroke. Setelah piston mencapai TMB, piston mulai bergerak kembali ke atas dari TMB ke TMA, dan pada saat ini kedua katup tertutup. Kemudian adalah campuran udara bahan bakar pada mesin bensin atau udara pada mesin diesel dikompresi di dalam ruang bakar sehingga volumenya menurun dan tekanannya meningkat. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pembakar. Ketiga adalah langkah tenaga atau power stroke. Ketika piston mencapai TMA dan campuran udara-udara bakar dikompresi secara optimal, busi akan memercikan api untuk membakar campuran tersebut. Pada mesin diesel, bahan bakar diinjeksikan ke dalam udara yang sudah sangat panas karena kompresi, sehingga terjadi pembakaran sendiri. Kemudian adalah pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston turun dari TMA ke TMB dengan kekuatan besar. Inilah yang menghasilkan tenaga yang menggerakkan poros engkol untuk memutar roda atau komponen mekanis lainnya. Kemudian adalah langkah buang atau exhaust stroke. Setelah langkah tenaga selesai dan piston mencapai TMB, piston mulai kembali naik dari TMB ke TMA. Pada langkah ini, katup buang terbuka dan katup masuk tertutup. Gas sisa hasil pembakaran didorong keluar melalui katup buang ketika piston bergerak ke atas. Setelah mencapai TMA, langkah buang selesai dan siklus kembali ke langkah isap untuk memulai siklus berikutnya. Oke, kemudian adalah sistem pembakaran. Yang pertama adalah campuran udara dan bahan bakar. Pada motor bensin, campuran udara dan bensin biasanya dikontrol oleh karburator atau sistem injeksi bahan bakar.
Karburator mencampur bensin dengan udara dalam proporsi yang tepat, sedangkan sistem injeksi bahan bakar menyemprotkan bensin ke dalam aliran yang masuk. Pada motor diesel, hanya udara yang diisap ke dalam silinder pada langkah isap. Bahan bakar diesel disuntikkan langsung ke udara yang dikompresi dengan tekanan dan suhu tinggi pada akhir rangka kompresi, menyebabkan pembakaran spontan. Sudah dalam langkah isap, katup masuk terbuka, memungkinkan campuran udara dan bahan bakar atau udara masuk ke dalam ruang bakar. Piston bergerak ke bawah, menciptakan ruang yang lebih besar untuk campuran udara dan bahan bakar. Ketika dalam langkah kompresi, katup masuk dan buang tertutup, dan piston bergerak ke atas. Selama proses ini, campuran udara dan bahan bakar dikompresi, meningkatkan tekanan dan suhu di dalam ruang bakar. Operasi yang sangat baik, sangat penting untuk efisiensi pembakaran. Dan yang keempat adalah langkah tenaga. Pada motor bensin, ketika piston mencapai titik mati atas, busi memercikan api yang menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston turun, memutar poros engkol, dan menghasilkan tenaga. Sedangkan pada motor diesel, pada akhir langkah kompresi, bahan bakar diesel disuntikkan ke dalam ruang bakar yang sudah berada pada suhu tinggi. Pembakaran terjadi karena suhu tinggi, mendorong piston turun dan menghasilkan tenaga. Dan adalah langkah buang. Setelah langkah tenaga, piston bergerak kembali ke atas. Atau buang terbuka dan gas buang dari pembakaran sebelumnya dikeluarkan dari ruang bakar. Proses ini siap untuk siklus berikutnya. Dan nomor 6 adalah sistem pengapian. Pada motor bensin menggunakan busi untuk memasukkan percikan listrik yang memicu pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Pada motor diesel mengandalkan suhu tinggi dari kompresi untuk membakar bahan bakar tanpa percikan dari busi. Kemudian ada sistem injeksi pada motor bensin modern. Sistem injeksi bahan bakar yang lebih canggih digunakan untuk mengontrol aliran bahan bakar dengan presisi. Sedangkan pada motor diesel, injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Dan yang terakhir adalah kontrol emisi. Untuk mengurangi polusi, sistem pengontrol emisi seperti katalis converter digunakan untuk mengurangi gas buang berbahaya menjadi zat yang kurang berbahaya. Oke, selanjutnya ada sistem katup. Sistem katup pada motor bakar patak mengatur aliran udara dan gas buang ke dalam mesin. Ada dua jenis katup utama, katup masuk yang membuka untuk menghasilkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar, dan katup buang yang membuka untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran. Katup ini dikendalikan oleh camshaft dan rocker arm. Camshaft yang berputar dengan kecepatan setengah dari force engkol mendorong rocker arm untuk membuka dan menutup katup pada waktu yang tepat. Pengaturan timing katup ini penting untuk memastikan efisiensi pembakaran dan performa mesin. Mesin modern sering menggunakan teknologi seperti variable valve timing atau VVT untuk menyesuaikan waktu buka tutup katup secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Kemudian ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan dalam motor bakar patak berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak seperti piston dan poros engkol. Agar mesin beroperasi lancar dan tahan lama, oli mesin disirkulasikan melalui berbagai mesin menggunakan pompa oli. Oli ini melumasi komponen utama dan juga membantu mendinginkan mesin dengan menyerap panas dari bagian yang bekerja keras. Selain itu, oli juga membersihkan kotoran dan partikel kecil yang mungkin timbul selama operasi mesin. Sistem pelumasan memastikan bahwa semua komponen bergerak dengan efisien dan mengurangi risiko kerusakan akibat gesekan dan panas berlebih. Sistem pendingin. Sistem pendingin dalam motor bakar patak bertugas untuk menjaga suhu mesin tetap stabil agar tidak terlalu panas. Sistem ini biasanya menggunakan cairan pendingin seperti campuran air dan antifreeze yang disirkulasikan melalui saluran di sekitar mesin oleh pompa pendingin. Cairan ini menyerap panas dari bagian-bagian mesin yang panas. Kemudian mengalir ke radiator di depan kendaraan. Nah, sedangkan di radiator, panas tersebut dilepas ke udara sebelum cairan kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Dengan cara ini, sistem pendingin mencegah mesin dari overheat yang dapat merusak komponen dan mengurangi performa mesin. Kemudian kita masuk ke efisiensi dan tenaga. Pertama adalah rasio kompresi. Semakin tinggi rasio kompresi, semakin efisien pembakaran dan tenaga yang dihasilkan. Kemudian ada kualitas bahan bakar. Bahan bakar dengan oktan tinggi atau kualitas baik mendukung pembakaran yang lebih efektif. Tiga adalah timing katup. Penyesuaian waktu buka tutup katup yang tepat mempengaruhi aliran gas dan efisiensi pembakaran. Kemudian ada sistem pengapian. Efektivitas busi dalam menghasilkan percikan api untuk pembakaran mempengaruhi performa mesin. Lima adalah sistem injeksi. Akurasi dalam menyemprotkan bahan bakar atau campuran bahan bakar dan udara berpengaruh pada efisiensi dan tenaga. Nama adalah sistem pendingin, menjaga suhu mesin tetap optimal untuk mencegah overheat dan menjaga performa. Tujuh adalah sistem pelumasan, mengurangi gesekan antara komponen untuk efisiensi operasional dan daya tahan mesin. Oke, kemudian kita masuk ke emisi dan gas buang. Gas buang dari motor bakar empat tak terdiri dari karbon dioksida atau CO2,
nitrogen oksida NOx, karbon monoksida CO, dan hidrokarbon tidak terbakar HC. Gas-gas ini dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Teknologi katalis konverter digunakan untuk mengurangi emisi berbahaya dengan mengubah gas-gas ini menjadi substansi yang kurang berbahaya. Katalis konverter memiliki tiga jenis katalis utama. Yang pertama adalah katalis pengoksidasi, mengubah karbon monoksida dan hidrokarbon menjadi karbon dioksida dan air. Katalis reduksi, mengurangi nitrogen oksida menjadi nitrogen dan oksigen. Yang ketiga adalah katalis kombinasi, menggabungkan fungsi pengoksidasi dan reduksi untuk mengatasi berbagai gas buang. Kemudian adalah inovasi dan teknologi. Yang pertama adalah variable fault timing, VVT, teknologi yang menyesuaikan waktu buka tutup katup secara otomatis berdasarkan kecepatan mesin dan beban, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa. Turbocharger, menambah tekanan udara masuk ruang bakar untuk meningkatkan tenaga mesin tanpa menambah ukuran mesin. Ini dilakukan dengan memanfaatkan energi gas buang untuk memutar turbin dan kompresor. Ketiga adalah injeksi bahan bakar elektronik atau EFI, mengganti karburator dengan sistem injeksi yang lebih presisi untuk mengontrol aliran bahan bakar dan udara, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Itu adalah direct fuel injection, menyemprotkan bahan bakar yang langsung ke ruang bakar pada tekanan tinggi, meningkatkan efisiensi pembakaran dan tenaga mesin serta mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang kelima adalah turbocharger dan supercharger, meningkatkan tekanan udara dalam ruang bakar untuk menghasilkan lebih banyak tenaga dari mesin yang lebih kecil. Enam adalah sistem start-stop, mematikan mesin saat berhenti, misalnya di lampu merah, lalu menyalakan kembali saat diperlukan, mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi di kondisi stop and go. Oke, sistem pelumasan dan pendinginan canggih. Teknologi pelumasan dan pendinginan yang lebih efisien seperti pompa oli variabel dan sistem pendinginan yang lebih canggih menjaga mesin pada suhu optimal dan mengurangi gesekan. Katalis converter dan teknologi emisi. Penggunaan katalis converter yang lebih efisien dan teknologi pengurangan emisi untuk meminimalkan gas buang berbahaya seperti NOx dan CO. Teknologi hybrid menggabungkan mesin bakar dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Yang 10 adalah sistem manajemen mesin atau ECU. Unit kontrol elektronik yang mengolah berbagai parameter mesin secara real time untuk mengoptimalkan performa, efisiensi, dan emisi. Baik, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Devina Saharis dengan NPM 2314071001 dari Teknik Pertanian Angkatan 23 kelas A. Di sini pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan motor bakar dua tak. Langsung saja kita ke yang pertama adalah definisi. Ya, ke belakang. Pertama adalah motor bakar dua tak adalah jenis mesin yang menyelesaikan siklus pembakaran dalam dua langkah piston. Berbeda dengan mesin 4 tak yang memerlukan 4 langkah, pada motor 2 tak, langkah hisap dan kompresi terjadi secara bersamaan ketika piston bergerak ke atas, sedangkan langkah pembakaran dan buang terjadi secara bersamaan saat piston bergerak ke bawah. Selama perjalanan piston ke bawah, campuran udara dan bahan bakar dihisap ke dalam ruang bakar dan dibakar. Kemudian gas hasil pembakaran didorong keluar melalui katup buang yang terbuka pada saat yang bersama. Desain ini memungkinkan motor bakar dua tak menghasilkan tenaga yang lebih banyak dalam ukuran yang lebih kecil dan ringan, tetapi seringkali kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan emisi dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip kerja. Yang pertama adalah angka hisap dan kompresi. Ketika piston bergerak dari titik mati bawah, TMB, ke titik mati atas, TMA, proses ini menggabungkan langkah hisap dan kompresi. Selama perjalanan ini, campuran udara dan bahan bakar dihisap ke dalam ruang bakar melalui port masuk yang terbuka. Pada saat yang sama, campuran ini dikompresi saat piston bergerak naik, memanfaatkan campuran di ruang bakar. Dan langkah kedua adalah langkah pembakaran dan buang. Setelah piston mencapai TMA, titik mati atas, busi memicu pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Pembakaran ini menghasilkan gas panas yang mengembangkan dan mendorong piston ke bawah.
Selama perjalanan piston ke bawah, dan gas hasil pembakaran juga mendorong keluar melalui port buang yang terbuka. Selain itu, campuran udara dan bahan bakar baru diisi ke dalam ruang bakar untuk siklus berikutnya. Misalnya, ini adalah komponen utama yang terdapat pada motor bakar dua tak. Yang pertama adalah piston, itulah komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Piston bertanggung jawab untuk memanfaatkan campuran udara dan bahan bakar serta menghasilkan daya dengan mendorong power engkol. Kedua adalah silinder, yaitu di mana ruang di mana piston bergerak dan proses pembakaran berlangsung. Silinder adalah bagian utama tempat campuran udara dan bahan bakar dihisap, dikompresi, dan dibakar. Tiga adalah poros engkol atau crankshaft, di mana poros yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Poros engkol terhubung dengan piston melalui batang penghubung atau connecting rod. Yang keempat adalah katup masuk atau intake port dan katup buang exhaust port. Saluran yang memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder dan gas hasil pembakaran keluar dari silinder. Pada motor dua tak, port ini biasanya terletak pada sisi silinder dan terbuka atau tutup secara otomatis selama gerakan piston. Ini adalah busi, itu komponen yang masih mempercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Ini adalah busi penting untuk memulai proses pembakaran. Pompa pelumas atau oil pump. Sistem yang menyuplai oli untuk mengolah komponen mesin, seperti piston dan silinder. Ada beberapa desain motor dua tak, oli dicampur langsung dengan bahan bakar. Ini adalah cylinder head, bagian yang menutup bagian atas silinder dan biasanya dilengkapi dengan ruang pembakaran di mana musi berada. Cylinder head juga sering memuat port dan saluran untuk aliran bahan bakar dan gas. Ini adalah batang penghubung atau connecting rod, komponen yang menghubungkan piston dengan pros engkol. Batang penghubung mentransfer gerakan piston ke pros engkol. Sistem pemasukan bahan bakar, karburator atau injeksi, sistem yang mencampur bahan bakar dan udara sebelum memasukkan campuran ini ke dalam silinder. Pada motor dua tak, sistem ini bisa berupa karburator tradisional atau sistem injeksi bahan bakar modern. Selanjutnya adalah sistem pembuangan, komponen yang mengarahkan gas buang dari silinder ke luar mesin. Biasanya terdiri dari knalpot atau pipa pembuangan dirancang untuk mengurangi suara dan meningkatkan efisiensi pembuangan gas. Nah, contoh umum pada motor dua tak, di sini contoh yang paling umum yang sering kita lihat dan orang-orang awam pun sudah mengetahui itulah RX King. Ini tampak ya tampaknya. Dan ini tampak mesin dua tak, itu di mana ada TMA dan ini adalah TMB. Ini transfer port dan ini piston yang bergerak naik turun, exhaust port dan intake port. Nah, pada mesin dua tak itu hanya terjadi dua langkah pengulangan piston. Itu dari TMB ke TMA itu adalah langkah pembakaran. Kemudian dari TMA ke TMB adalah langkah pembuangan. Jadi dari TMB ini masuk bahan bakar dan olinya bergerak ke atas TMA. Kemudian saat dari piston turun dari TMA ke TMB itu hasil-hasil pembakaran itu dibuang dikeluarkan dari exhaust port. Itu secara simpelnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas keuntungan motor dua tak. Yang pertama, keuntungan pada motor dua tak setelah desain lebih sederhana karena hanya memerlukan dua langkah untuk menyelesaikan satu siklus kerja. Motor dua tak memiliki lebih sedikit komponen mekanis dibandingkan motor empat tak, sehingga perawatannya lebih mudah. Kemudian ada tenaga yang lebih besar. Pada motor dua tak, setiap putaran force and call menghasilkan tenaga. Hal ini membuatnya lebih bertenaga dibandingkan motor empat tak dengan ukuran yang sama. Ukuran lebih kecil dan ringan. Karena desainnya lebih sederhana, motor dua tak cenderung lebih kecil dan ringan, membuatnya lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan portabilitas dan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan lebih sedikit komponen, biaya produksi motor dua tak cenderung lebih rendah. Itu itulah mengapa motor dua tak sering digunakan pada mungkin balapan karena tenaganya lebih besar dan lebih ringan. Tapi di balik semua keuntungan ini, motor dua tak itu sangat boros bahan bakar dan oli. Dan perbedaan simpel yang terletak pada mesin motor dua tak dan empat tak adalah motor bakar dua tak dan empat tak tak berbeda dalam siklus kerjanya dan efisiensi.
Motor dua tak menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam dua langkah piston atau putaran per sengkol, menghasilkan daya lebih besar per kapasitas mesin, tetapi dengan efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dan emisi lebih tinggi. Sebaliknya, motor empat tak memerlukan 4 langkah piston, 2 putaran per sengkol, untuk satu siklus, menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, emisi yang lebih rendah, dan daya yang lebih stabil. Namun dengan desain yang lebih kompleks dan perawatan yang lebih intensif. Motor dua tak umumnya digunakan pada mesin kecil dan alat portable, sementara motor 4 tak lebih umum pada kendaraan bermotor dan mesin industri. Kemudian kita bakal masuk ke proses pembilasan. Pada mesin 2 tak, mekanisme pembilasan gas buang dan masuknya campuran bahan bakar dan udara baru terjadi dalam satu siklus yang sederhana. Selama langkah pertama, piston bergerak ke bawah dari titik mati atas ke titik mati bawah, membuka saluran port atau gas buang untuk mengeluarkan sisa-sisa gas pembakaran dan memungkinkan campuran bahan bakar dan udara baru masuk ke dalam silinder. Setelah itu, piston bergerak ke atas, menutup port gas buang dan memampatkan campuran bahan bakar dan udara yang baru di ruang bakar. Nah, kemudian tidak kalah penting itulah desain porting. Itu adalah penempatan dan ukuran lubang-lubang masuk dan keluar. Sangat penting untuk memastikan pembilasan gas yang efisien dan aliran campuran bahan bakar yang optimal. Port yang dirancang dengan baik memungkinkan gas buang keluar secara efektif dan meminimalkan pencampuran dengan pencampuran baru, yang dapat meningkatkan efisiensi pembakaran dan daya mesin. Selain itu, porting yang baik membantu mencegah terjadinya pemborosan bahan bakar dan mengurangi emisi. Pada mesin 4 tak, proses ini lebih terpisah antara langkah pembakaran dan pembuangan. Dengan katup yang dikendalikan untuk membuka dan menutup saluran masuk dan keluar. Namun, dalam mesin 2 tak, desain porting jadi kunci utama dalam kinerja dan efisiensi mesin. Kemudian kita bakal masuk ke sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada motor 2 tak tak berbeda dengan motor 4 tak. Maaf. Sistem pelumasan pada motor bakar 2 tak berbeda dengan motor 4 tak karena tidak memiliki sistem pelumasan terpisah. Pelumas pada motor 2 tak dicampur langsung dengan bahan bakar. Campuran oli dan bahan bakar ini masuk dalam ruang bakar melalui karburator atau injektor. Ketika mesin bekerja, oli melumasi bagian-bagian yang bergerak seperti piston dan dinding silinder. Setelah melumasi komponen tersebut, oli ikut terbakar bersama bahan bakar di dalam ruang bakar dan keluar bersama gas buang. Keuntungan dari sistem ini adalah desain yang sederhana dan ringan, namun kelemahannya adalah pembakaran oli menghasilkan lebih banyak emisi dan memerlukan pengisian oli secara berkala. Lanjut, kita ke sistem pengapian. Sistem pengapian di sini adalah yang pertama ada busi. Busi menghasilkan percikan api yang memicu pembakaran ruang bakar. Kedua adalah koil pengapian. Koil ini berfungsi meningkatkan tegangan baterai atau sumber listrik agar cukup tinggi untuk menghasilkan percikan api pada busi. Tiga adalah magneto atau flywheel. Magneto atau flywheel berputar dan menghasilkan arus listrik untuk sistem pengapian, terutama pada mesin yang tidak menggunakan baterai. Dalam beberapa motor modern, CDI, Capacitor Discharge Ignition, digunakan untuk menghasilkan percikan api lebih kuat dan konsisten. Pada motor 2 tak, setiap putaran force engkol menghasilkan siklus pembakaran, sehingga busi memantik percikan api lebih sering dibandingkan motor 4 tak. Sederhananya, sistem pengapian ini memicu pembakaran setiap dua langkah, yaitu di akhir langkah kompresi setiap kali piston bergerak ke atas. Kemudian yang terakhir ini adalah kendala dan tantangan pada motor dua tak. Yang pertama adalah emisi tinggi. Motor dua tak menghasilkan lebih banyak emisi polutan dibandingkan motor 4 tak, terutama karena oli ikut terbakar bersama bahan bakar. Hal ini membuat motor dua tak sulit memenuhi standar emisi modern yang semakin ketat. Inilah kendala dan tantangannya yang pertama. Yang kedua adalah efisiensi BBM. Efisiensi bahan bakar rendah karena siklus pembakarannya sederhana. Motor dua tak kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar. Sebagian campuran bahan bakar dan udara terbuang melalui knalpot sebelum terbakar sempurna. Ini penyebabnya kenapa kebanyakan di motor dua tak itu mengeluarkan banyak sekali asap-asap hitam yang dikarenakan kurangnya efisiensi pada bahan bakar. Tiga adalah kebisingan.
Kebisingan. Motor dua tak cenderung lebih berisik karena tidak memiliki katup untuk mengontrol aliran gas masuk dan keluar. Sehingga suara mesin lebih keras dan kasar. Oke. Yang terakhir sini adalah regulasi. Regulasi lingkungan. Banyak negara telah menerapkan regulasi ketat terhadap mesin dengan emisi tinggi, seperti motor dua tak. Hal ini membuat produsen harus berinovasi dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan atau beralih ke motor empat tak dan kendaraan listrik. Selain empat ini, masih ada lagi kendala dan tantangan yang harus kita hadapi pada motor dua tak, yaitu adalah perubahan preferensi konsumen. Konsumen semakin memilih motor yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat bahan bakar, yang membuat pasar motor dua tak menjadi lebih terbatas. Kemudian adalah teknologi yang alternatif. Pengembangan motor listrik yang lebih bersih dan efisien semakin menggeser minat terhadap mesin pembakaran dalam seperti motor dua tak. Tapi terlepas dari kendala dan tantangan tadi, masih banyak yang peminat motor dua tak. Itu membuktikan motor dua tak masih sangat eksis pada tahun ini dan mungkin bakal 10 tahun ke depan bakal masih tetap eksis dengan inovasi-inovasi yang lebih baru lagi. Tantangan tersebut membuat perkembangan dua tak lebih lambat dibandingkan teknologi lain. Oke, mungkin sampai sini saja presentasi dan penjelasan yang bisa saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya Rifki Haris, NPM 23 14 17 10 01 dari kelas Teknik Pertanian A angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik motor bakar diesel 4 tak. Langsung saja kita mulai ke yang pertama. Di sini ada gambar dari mesin diesel 4 tak. Ini mana adalah blowernya, airtag, exhaust valve, dan exhaust port keluar. Ini adalah contoh dari pemakaian diesel 4 tak. Itu ada pada motor dan mobil. Oke. Selanjutnya ada definisi dari diesel 4 tak. Yaitu adalah mesin diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel dan beroperasi melalui 4 langkah dalam satu siklus kerjanya. Yang pertama adalah langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada langkah hisap, udara masuk ke dalam silinder ketika piston bergerak ke bawah. Selanjutnya, pada langkah kompresi, udara tersebut dimampatkan oleh piston yang bergerak ke atas, menyebabkan suhu udara naik. Ketika suhu udara cukup panas, bahan bakar diesel diinjeksikan ke dalam silinder dan terbakar secara otomatis akibat tingginya suhu. Pembakaran ini menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah, menghasilkan energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Ini disebut langkah usaha. Akhirnya, pada langkah buang, gas hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder saat piston bergerak ke atas. Siklus ini membutuhkan dua putaran force equal untuk menghasilkan satu kali ledakan tenaga. Dan mesin diesel 4 tak dikenal karena efisiensi bahan bakarnya dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan mesin bensin. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan utama. Perbedaan utama dari mesin diesel 4 tak dan mesin bensin 4 tak. Yang pertama adalah cara kerja, yaitu sistem pembakaran. Pada motor diesel 4 tak, udara dikompresi terlebih dahulu sampai tekanan dan temperatur sangat tinggi. Kemudian, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder dan terbakar secara spontan akibat panas hasil kompresi. Selanjutnya, pada motor bensin 4 tak, campuran udara dan bensin dikompresi bersama dan pembakaran terjadi karena percikan api dari busi. Kemudian, kedua adalah jenis bahan bakar.
Pada motor diesel 4 tak menggunakan bahan bakar diesel yang lebih kental dan memiliki titik nyala lebih tinggi dibandingkan bensin. Dan pada motor bensin 4 tak menggunakan bensin gasolin yang lebih ringan dan mudah menguap dibandingkan diesel. Masuk ke kompresi. Pada motor diesel 4 tak memiliki rasio kompresi lebih tinggi, biasanya antara 14:1 hingga 25:1. Kompresi tinggi ini menyebabkan temperatur udara naik cukup untuk membakar bahan bakar. Pada motor bensin 4 tak, rasio kompresinya lebih rendah, biasanya hanya 8:1 hingga paling tinggi itulah 12:1. Ini karena campuran udara bensin tidak memerlukan tekanan sebesar itu, karena pembakaran dibantu oleh busi. Nah, itulah efisiensi. Padahal motor diesel 4 tak lebih efisien dalam menggunakan bahan bakar karena kompresi yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan energi yang lebih besar dari jumlah bahan bakar yang sama. Ini membuat motor diesel lebih hemat bahan bakar. Pada motor bensin 4 tak kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dibandingkan diesel, terutama pada kecepatan atau beban tinggi. Yang kelima adalah torsi dan kecepatan. Motor diesel 4 tak menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran mesin yang lebih rendah, sehingga lebih cocok untuk kendaraan berat atau aplikasi yang memerlukan tenaga besar pada kecepatan rendah. Kemudian pada motor bensin 4 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar pada putaran mesin yang tinggi, sehingga lebih cocok untuk kendaraan yang memerlukan kecepatan tinggi dan respon yang cepat. Kemudian yang keenam adalah konstruksi dan pemeliharaan. Pada motor diesel 4 tak, komponen mesinnya lebih kuat dan berat karena tekanan kompresi yang tinggi. Mesin diesel umumnya lebih tahan lama, tetapi juga lebih mahal dalam hal perawatan dan perbaikan. Pada motor mesin 4 tak, komponen mesin lebih ringan dan sederhana, sehingga lebih murah untuk diproduksi dan dirawat, meski tidak sekuat mesin diesel. Kemudian yang tujuh adalah emisi. Pada motor diesel 4 tak menghasilkan lebih banyak nitrogen oksida dan asap, tetapi emisi CO2 lebih rendah per kilometer dibandingkan mesin bensin. Sedangkan pada motor bensin 4 tak menghasilkan lebih sedikit nitrogen oksida, dan partikulat yaitu adalah asap, tetapi biasanya menghasilkan lebih banyak CO2 karena efisiensinya yang lebih rendah. Dan mengapa adalah penggunaan motor diesel 4 tak lebih umum digunakan pada kendaraan komersial, truk, dan alat berat karena torsi tinggi dan efisiensi bahan bakar. Motor bensin 4 tak lebih umum digunakan pada kendaraan penumpang dan sepeda motor karena ringan dan responsif. Selanjutnya ada prinsip kerja. Pada motor diesel 4 tak bekerja melalui 4 langkah berulang. Yang pertama adalah hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Pertama, saat piston bergerak ke bawah, itulah dari titik mati bawah, dari titik mati atas ke titik mati bawah, udara segar masuk ke silinder melalui katup hisap yang terbuka. Kemudian, udara tersebut dikompresi ketika piston naik dari TMB ke TMA, membuat suhu dan tekanannya sangat tinggi. Nah, setelah itu, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder, dan karena udara yang sudah sangat panas, bahan bakar terbakar secara spontan, mendorong piston ke bawah, dan menghasilkan tenaga. Akhirnya piston naik lagi untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran melalui katup buang. Lalu siklus ini berulang terus selama mesin berjalan. Selanjutnya adalah efisiensi. Motor diesel memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor bensin, dan salah satu alasan utamanya adalah rasio kompresinya yang lebih besar. Dalam mesin diesel, udara dikompresi hingga tekanan dan suhu yang sangat tinggi, yang memungkinkan bahan bakar diesel terbakar lebih efektif. Ketika bahan bakar disemprotkan, proses pembakaran berlangsung lebih lengkap, menghasilkan lebih banyak energi dari jumlah bahan bakar yang sama. Karena itulah, mesin diesel, mesin diesel cenderung lebih hemat bahan bakar, yang sangat bermanfaat untuk kendaraan berat atau truk yang sering digunakan untuk mengangkut barang dalam jarak jauh. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa Anda bisa menempuh jarak lebih jauh dengan diesel dibandingkan dengan bensin, menjadikannya pilihan yang lebih ekonomis untuk banyak pengemudi dan perusahaan. Oke, kemudian ada karakteristik. Pada motor bakar diesel 4 tak memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya unik. Pertama, mesin ini sangat efisien karena rasio kompresinya yang tinggi.
sehingga menggunakan lebih sedikit bahan bakar untuk jarak yang lebih jauh. Proses pembakaran spontan tanpa busi memungkinkan bahan bakar diesel terbakar dengan efektif. Selain itu, motor diesel menghasilkan torsi lebih besar pada putaran rendah, membuatnya ideal untuk kendaraan berat. Mesin ini juga dikenal tahan lama dan lebih tenang saat beroperasi, meskipun emisinya mengandung lebih banyak nitrogen oksida dan partikel. Biaya operasionalnya seringkali lebih rendah karena efisiensinya. Semua karakteristik ini menjadikan motor diesel pilihan populer untuk berbagai aplikasi, terutama di sektor komersial. Kemudian kita masuk ke komponen utama. Pada motor bakar diesel patok ini memiliki beberapa komponen utama yang saling membantu satu sama lain, yaitu adalah silinder, piston, poros engkol atau crankshaft, katup inlet, katup exhaust, ejector, sistem kompresi, sistem pendingin, sistem pelumasan, kepala silinder atau cylinder head, dan saluran intake, saluran exhaust, flywheel, dan sistem pengaman dan kontrol. Ya, sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, di sini saya Devi Mas Haris, NPM 2314071001 dari Teknik Pertanian A, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas adalah sistem penyaluran bahan bakar bensin dan juga solar. Langsung saja kita ke materi pertama, itu apa itu sistem penyaluran bahan bakar? Di sistem penyaluran bahan bakar pada motor bakar adalah proses yang vital untuk menggerakkan mesin. Ia berfungsi mengalirkan bahan bakar, baik bensin maupun solar, dari tangki penyimpanan menuju ruang bakar. Proses ini melibatkan beberapa komponen penting seperti tangki bahan bakar yang menyimpan energi, pompa yang mendorong bahan bakar dengan tekanan yang sesuai, dan juga filter yang menyaring kotoran agar mesin tetap bersih. Selain itu, ada karburator atau sistem injeksi yang mencampurkan bahan bakar dengan udara, menciptakan campuran ideal untuk pembakaran. Pada mesin diesel, injektor menyemprotkan solar langsung ke ruang bakar. Jadi, semua bagian ini bekerja bersama untuk memastikan mesin mendapatkan bahan bakar yang tepat sehingga dapat beroperasi dengan efisien dan menghasilkan energi dan menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini adalah peran bensin dan solar. Bensin dan solar berperan penting sebagai bahan bakar utama dalam motor bakar yang menghasilkan energi melalui pembakaran untuk menggerakkan mesin. Bensin digunakan pada mesin dengan sistem pengapian busi, di mana campuran udara dan bensin dibakar secara cepat, menghasilkan akselerasi lebih baik dan operasi yang halus, cocok untuk kendaraan ringan seperti mobil dan sepeda motor. Solar digunakan pada mesin diesel yang bekerja dengan kompresi yang lebih tinggi tanpa busi. Solar terbakar lebih lambat, namun menghasilkan torsi yang lebih besar, membuat mesin diesel lebih efisien dan tahan lama, cocok untuk kendaraan berat seperti truk dan bus. Selanjutnya, pada gambar di atas ini adalah dua gambar. Pada gambar di kiri ini adalah mesin bensin, dan pada gambar kanan adalah mesin solar. Ini adalah contoh dari mesin yang sering digunakan oleh halayak ramai. Selanjutnya adalah penyaluran bahan bakar. Yang pertama adalah mesin bensin. Sistem penyaluran bahan bakar bensin pada mesin bensin terdiri dari beberapa bagian penting yang bekerja sama. Pertama, bensin disimpan di tangki kendaraan, siap untuk digunakan. Ketika mesin dihidupkan, pompa bahan bakar menarik bensin dari tangki dan mengalirkannya melalui filter untuk memastikan tidak ada kotoran yang masuk. Setelah bersih, bensin dicampurkan dengan udara di karburator atau sistem injeksi sebelum masuk ke ruang bakar sebagai campuran uap. Saat campuran ini mencapai ruang bakar, busi menyala dan memicu pembakaran, yang kemudian menghasilkan energi untuk mendorong piston dan menggerakkan kendaraan. Semua proses ini berlangsung dengan harmonis untuk membuat kendaraan Anda bisa melaju dengan lancar. Selanjutnya, yang kedua adalah mesin solar. Pada mesin solar ini, sistem
penyaluran bahan bakar solar dalam mesin diesel memiliki cara yang khas. Pertama adalah solar disimpan di tangki dan dipompa dengan tekanan tinggi ke filter untuk memastikan tidak ada kotoran yang masuk. Setelah bersih, solar mengalir ke injektor yang menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Disinilah keunikan mesin yang diesel terlihat. Disinilah keunikan mesin diesel terlihat. Setelah udara dikompresi hingga sangat panas, dan solar yang disemprotkan terbakar secara spontan tanpa bantuan busi. Proses ini memungkinkan mesin diesel bekerja dengan efisien, memanfaatkan prinsip pembakaran tekanan tinggi untuk menghasilkan tenaga yang kuat dan andal. Selanjutnya kita masuk bagaimana bahan bakar bensin disalurkan. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar bensin pada motor bekerja dengan cara menarik bahan bakar dari tangki melalui pipa hisap. Bahan bakar kemudian disaring untuk menghilangkan kotoran dan dialirkan ke karburator atau injektor. Di dalam karburator, bahan bakar bercampur dengan udara membentuk campuran yang mudah terbakar. Sedangkan pada sistem injeksi, bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Campuran udara dan bahan bakar ini kemudian dibakar di dalam ruang bakar mesin untuk menghasilkan tenaga. Komponen-komponen penting dalam sistem ini meliputi tangki, bahan bakar, saluran bahan bakar, pompa bahan bakar, filter bahan bakar, karburator atau injektor, dan ruang bakar. Nah, ini adalah contoh gambar dari mesin bensin, yang di mana adalah saluran pernapasan, kemudian ada sender bahan bakar, dan ini adalah saluran pengembali, dan ini adalah saluran utama. Nah, di sini ada pipa hisap bahan bakar, drain plug di sini, saringan, ini adalah saringan mesin tip nyaring, dan dua ini adalah separator, dan ini adalah saluran pengisi. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana bahan bakar solar disalurkan. Itulah sistem penyaluran bahan bakar solar pada gambar ini bekerja sebagai berikut. Bahan bakar solar dari tangki satu dihisap oleh pompa injeksi. Pompa ini kemudian akan menaikkan tekanan bahan bakar dan mendistribusikannya ke injektor. Melalui pipa-pipa tekanan tinggi, sebelum mencapai injektor, bahan bakar akan melalui filter terlebih dahulu untuk menyaring kotoran. Timing atau waktu penyemprotan bahan bakar dari injektor diatur oleh distributor, sehingga bahan bakar akan disemprotkan dalam silinder mesin pada saat yang tepat. Setelah proses pembakaran, sisa pembakaran akan dibuang melalui knalpot. Nah, maksud dari angka ini adalah melambangkan pada gambar yang ada di slide selanjutnya. Yang dimana adalah bahan bakar solar dari tangki, tangki adalah nomor satu, kemudian adalah pompa injeksi nomor tiga, injektor nomor tujuh, filter nomor empat, dan distributor nomor lima. Nah, ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, nomor lima, dan nomor tujuh. Ini adalah contoh gambar dari mesin solar. Selanjutnya masuk ke perbedaan bensin dan solar. Nah, di atas ini ada data perbedaan dari mesin bensin dan solar. Nah, yang pertama-tama perbedaan yang pertama ada pada fitur titik nyala, di mana pada mesin bensin titik nyalanya rendah, sedangkan pada mesin solar adalah titik nyalanya tinggi. Kemudian pada fitur pengapian, pada mesin bensin itu menggunakan pengapian busi untuk membersihkan api atau awal dari pembakaran pada mesin motor bakar bensin, sedangkan pada solar itu mengandalkan pengapian kompresi. Nah, sedangkan pada fitur penyuntikan, bensin itu ada dua, yaitu memakai karburator atau memakai injeksi. Nah, pada solar itu hanya satu, yaitu adalah injeksi. Dan pada tekanan, bensin itu rendah, sedangkan pada mesin solar memiliki tekanan yang sangat tinggi agar bisa terbakar. Itu. Nah, penjelasannya adalah perbedaan utama antara sistem penyaluran bensin dan solar terletak pada jenis bahan bakar, cara pembakaran, dan komponen yang digunakan. Bensin lebih mudah terbakar dan membutuhkan campuran udara bahan bakar yang tepat, sedangkan solar dibakar dengan memanfaatkan kompresi yang tinggi.
Sistem penyuntikan solar juga bekerja pada tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem penyuntikan bensin. Itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian teknologi. Nah, pada gambar satu ini adalah contoh gambar dari electronic fuel injection atau yang kita kenal dengan FI. Nah, kemudian di bawahnya adalah common rail. Nah, FI ini digunakan pada motor bakar mesin bensin, sedangkan common rail ini digunakan pada motor bakar mesin solar atau diesel. Jadi, teknologi penyaluran bahan bakar modern telah mengalami perkembangan pesat, khususnya dengan adanya sistem injeksi elektronik atau FI pada mesin bensin dan sistem common rail pada mesin diesel. FI memungkinkan penyuntikan bahan bakar yang lebih presisi, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Sementara itu, common rail pada mesin diesel bekerja dengan tekanan sangat tinggi untuk menyemprotkan bahan bakar secara halus dan terkontrol, menghasilkan pembakaran yang lebih baik dan meningkatkan tenaga mesin. Jadi, kedua teknologi ini telah menjadi standar pada kendaraan modern karena kemampuannya dalam mengoptimalkan kinerja mesin dan mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kinerja sistem. Pertama, kita akan membahas faktor khusus untuk mesin bensin. Yang pertama adalah karburator jika masih digunakan. Jadi, kotoran pada jet atau saluran karburator dapat mengganggu aliran bahan bakar dan udara. Kemudian ada penyetelan. Penyetelan ini adalah penyetelan campuran udara bahan bakar yang tidak tepat dapat menyebabkan mesin menjadi boros atau sulit dihidupkan. Nah, ini selanjutnya ada injektor. Di penyumbatan pada injektor adalah akan mengurangi jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Yang terakhir adalah atomisasi atau kualitas atomisasi bahan bakar yang buruk dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Selanjutnya kita masuk pada untuk mesin diesel. Yang pertama di sini adalah pompa injeksi atau kausan. Kausan pada elemen pompa injeksi dapat menyebabkan tekanan injeksi tidak stabil. Selanjutnya adalah timing injeksi. Timing injeksi yang tidak tepat dapat menyebabkan knocking awal atau pembakaran tidak sempurna. Dan selanjutnya ada injektor. Itulah injektor yang tersumbat akan mengurangi jumlah bahan bakar yang disematkan. Yang terakhir adalah spray pattern, yang dimana pola sempatan bahan bakar yang tidak baik dapat mengganggu proses pembakaran. Nah, jadi sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya harapkan dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau suara saya yang terbata-bata. Sebelumnya saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devin Hasaris dengan NPM 2314071001 dari Teknik Pertanian kelas A. Di sini izin pada Bapak Marel izin menjelaskan tentang materi sistem kelistrikan dan sistem pendinginan pada motor bakar. Yang pertama-tama, tentu saya akan menjelaskan apa itu sistem kelistrikan dan sistem pendinginan pada motor bakar ini. Jadi, sistem kelistrikan dan sistem pendinginan pada motor bakar merupakan dua komponen penting yang saling terkait dan memastikan performa mesin yang optimal. Kedua sistem ini bekerja sama untuk menyediakan daya, mengatur suhu, dan memastikan efisiensi operasional kendaraan. Tentu saja kita masuk ke komponen utama pada sistem kelistrikan, yaitu sistem kelistrikan terdiri dari baterai, alternator, kabel, sekring, dan berbagai komponen elektronik lain. Kemudian fungsi sistem ini, tentunya sistem kelistrikan ini menyediakan daya untuk menyalakan mesin, mengoperasikan lampu,
dan mendukung sistem elektronik kendaraan. Sistem kelistrikan bekerja erat dengan sistem bahan bakar dan sistem pengapian untuk memastikan pembakaran efisien. Kita masuk ke prinsip kerja pada sistem kelistrikan di bahan bakar ini. Yang pertama-tama itu adalah pembangkitan listrik. Baterai dan alternator menghasilkan dan menyimpan arus listrik untuk seluruh sistem. Simpelnya, baterai dan alternator bekerja sama. Baterai dan alternator ini bekerja sama untuk memastikan sistem kelistrikan kendaraan berfungsi dengan baik. Baterai sebagai penyimpan energi dan sumber daya awal, sedangkan alternator sebagai generator listrik yang mengisi ulang baterai dan mensuplai daya saat mesin hidup. Tentunya, memelihara dua komponen ini sangat penting untuk menjaga kinerja kendaraan. Selanjutnya, kita masuk ke penyalaan mesin. Itulah sistem pengapian menggunakan arus listrik untuk memicu ledakan bahan bakar di dalam mesin. Secara simpel, cara kerjanya adalah baterai menyediakan arus listrik yang kemudian diperkuat oleh koil pengapian. Tegangan tinggi yang dihasilkan koil ini dialirkan ke busi. Nah, ketika busi mengeluarkan percikan api, campuran bahan bakar di dalam silinder terbakar, menghasilkan ledakan yang mendorong piston dan memutar force engkol. Sistem pengapian modern bahkan dilengkapi dengan sensor dan modul kontrol elektronik untuk mengatur waktu pengapian secara presisi, sehingga efisiensi mesin semakin meningkat. Selanjutnya, ada operasional elektronik. Sistem kelistrikan mendukung komponen elektronik seperti lampu, sensor, dan komputer mesin. Secara simpel, itulah lampu memanfaatkan listrik untuk menghasilkan cahaya, baik itu lampu depan, belakang, sen, atau lampu interior. Sensor yang tersebar di berbagai bagian kendaraan, seperti sensor oksigen, sensor suhu, dan sensor posisi throttle, menggunakan listrik untuk mendeteksi berbagai kondisi dan mengirimkan sinyal ke komputer mesin. Komputer mesin, atau yang kita kenal dengan ECU, Engine Control Unit, berperan sebagai otak kendaraan. Nah, di sini ECU berguna untuk memproses data dari sensor-sensor dan memberikan perintah ke berbagai aktuator, seperti injektor bahan bakar, katup gas buang, dan koil pengapian. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pengapian motor bakar. Nah, di sistem pengapian konvensial ini menggunakan distributor kumparan dan busi untuk memicu pembakaran. Itu ada tiga. Kemudian pada sistem pengapian elektronik, itu menggunakan modul elektronik untuk mengontrol saat pengapian secara presisi. Pada peranan pengapian, sistem pengapian memainkan peran kunci dalam efisiensi pembakaran dan performa mesin. Karena kalau tidak ada sistem pengapian, kendaraan terbakar tidak akan bisa bergerak. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pengisian dan penyimpanan energi. Pertama, di sini ada baterai. Itu adalah gunanya menyimpan energi listrik untuk memulai mesin dan mengoperasikan sistem kelistrikan. Dan ada alternator. Itu adalah secara simpel yang menghasilkan arus listrik yang untuk mengisi baterai dan menjuplai daya sistem kelistrikan. Kemudian yang terakhir adalah regulator tegangan. Itulah pengatur tegangan listrik untuk mencegah pengisian berlebih dan menjaga kinerja optimal. Inilah tiga komponen penting yang ada pada sistem pengisian dan penyimpanan energi. Secara jelasnya, baterai ini berfungsi sebagai penyimpan energi listrik. Jadi, ketika mesin mati, baterai akan memasuk listrik ke berbagai komponen seperti lampu, sistem pengapian, dan sistem alarm. Baterai juga berfungsi sebagai penstabil tegangan listrik dalam sistem. Selanjutnya, itu adalah alternator. Alternator ini merupakan generator listrik yang mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan alternator kemudian digunakan untuk mengisi ulang baterai dan memasok listrik langsung ke komponen-komponen yang membutuhkan daya lebih besar. Nah, yang membutuhkan daya lebih besar itu seperti lampu depan saat kecepatan tinggi.
Selanjutnya di sini adalah regulator tegangan, yaitu berfungsi untuk mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Jika tegangan terlalu tinggi, regulator akan mengurangi output alternator, dan sebaliknya jika tegangan terlalu rendah, itu regulator akan menambah output alternator. Nah, jadi regulator ini fungsinya itulah mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator gitu loh. Mengatur tegangan listrik yang akan dikeluarkan. Gitu. Selanjutnya, kita masuk ke sistem pendinginan pada motor bakar. Nah, pertama di sini ada sirkulasi cairan pendingin. Itulah pompa air memompa cairan pendingin melalui mesin, silinder, dan radiator. Yang kedua adalah distribusi panas. Radiator dan kipas membuang panas dari cairan pendingin ke udara luar. Yang ketiga adalah kontrol suhu, di mana termostat mengatur aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu mesin pada level optimal. Nah, di sini selanjutnya ada komponen penting pada sistem pendinginan di motor bakar. Yang pertama adalah radiator, yang tentu gunanya adalah menurunkan suhu cairan pendingin. Kemudian ada pompa air, itulah gunanya untuk mendorong sirkulasi cairan. Kemudian ada termostat yang mengatur aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu optimal. Dan yang terakhir adalah selang, itulah gunanya sebagai penyalur ya, penyalur cairan pendingin untuk ke seluruh komponen sistem. Nah, secara singkat, proses pendinginan ini itu adalah ketika mesin bekerja, komponen-komponen di dalamnya menjadi panas. Nah, pas panas ini, cairan pendingin yang bersirkulasi di dalam mesin menyerap panas dari komponen-komponen yang panas. Cairan pendingin yang panas ini dipompa ke radiator oleh pompa air. Nah, oleh pompa air dipompa itu ke radiator. Nah, pas di dalam radiator, panas dari cairan pendingin dipindahkan ke udara. Jadi cairan pendingin yang sudah dingin kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Nah, selanjutnya ada termostat. Termostat ini sebagai pengatur aliran cairan pendingin agar suhu mesin tetap stabil. Selanjutnya, di sini adalah perawatan sistem kelistrikan dan pendinginan. Yang pertama-tama itu adalah pemeriksaan berkala. Jadi, kita melakukan pemeriksaan rutin pada komponen dan cairan untuk mengidentifikasi potensi masalah. Yang kedua adalah penggantian komponen, di mana kita akan mengganti komponen kritis seperti baterai, busi, dan selang sesuai jadwal perawatan. Nah, jadi penggantian komponen itu harus kita jadwalkan untuk diganti berapa bulan sekali ataupun berapa tahun sekali. Itu penting. Karena kalau tidak diganti dan rusak tentunya biaya untuk ngebenerinnya akan lebih mahal. Selanjutnya, di sini ada kebersihan sistem. Tuh, tentu saja kita harus jaga kebersihan sistem ini untuk mencegah ya penumpukan kotoran yang dapat mengganggu kinerja. Nah, tentunya pada sistem motor bakar ini akan menghasilkan kotoran ya dari hasil pekerjaan sistem mesinnya. Nah, kalau kotoran ini nggak kita bersihin dan dia menumpuk, itu akan menyumbat ya, menyumbat saluran-saluran seperti selang atau dan yang lain-lain. Dan nah, ketika sudah tersumbat, itu dapat mengganggu kinerja pada mesin motor bakar. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memeriksa, mengganti dan membersihkan, kita akan memantau kinerja. Kita harus mengawasi indikator kinerja sistem seperti suhu, tegangan, arus, dan deteksi dini. Selanjutnya, ya di sini kita masuk ke pentingnya sistem kelistrikan dan pendinginan. Jadi, sistem kelistrikan dan pendinginan pada motor bakar merupakan komponen vital yang menjamin performa, efisiensi, dan keandalan kendaraan. Tentunya kita harus merawat secara rutin dan memantau dengan cermat. Tentunya dapat memaksimalkan umur, pakai, dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Nah, jikalau kedua sistem ini tidak kita rawat, tentunya akan terjadi kurangnya efisiensi kendaraan ya. Karena kalau sudah rusak, pastinya
motor pun mesin bakal apa ya, kurang performanya, dan tentunya lebih banyak lagi uang yang bakal kita keluarkan. Oke, tersampailah pada akhir materi yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin segini dulu pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Marel. Saya izin undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Devina Saharis dari Teknik Pertanian kelas A dengan NPM 23 14 07 10 01, yang dimana pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang bertopik, itulah sistem transmisi dan sistem pelumasan pada motor bakar. Yang dimana tentunya kita harus memahami sistem transmisi dan pelumasan pada motor bakar itu sangat penting untuk menjaga performa dan ketahanan mesin kendaraan. Yang dimana kedua sistem ini bekerja secara sinergis untuk mentransmisikan tenaga dari mesin ke roda serta melumasi komponen-komponen yang bergerak agar dapat beroperasi dengan lancar. Selanjutnya, di sini ada pengenalan motor bakar. Yang pertama adalah prinsip. Yang tentunya kita tahu motor bakar itu telah mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui pembakaran yang ada di dalam silinder. Dan jenis-jenis motor bakar itu adalah tentu yang pertama ada motor bensin, diesel, dan motor rotari. Yang tentunya memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda-beda. Dengan komponen utama itu ada meliputi silinder, piston, katup, crankshaft, dan sistem ignition. Selanjutnya, kita masuk ke komponen utama pada sistem transmisi. Yang pertama tentunya adalah kopling. Itulah memutus dan menyambung aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Itu simpelnya, kopling bekerja dan menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Saat pedal kopling ditekan, plat kopling terpisah dari flywheel sehingga transmisi bebas dan memungkinkan perpindahan gigi. Ketika pedal dilepas, plat kopling kembali menempel pada flywheel dan transfer tenaga mesin ke roda melalui transmisi. Prinsip utama kopling adalah gesekan yang memungkinkan transfer daya secara halus tanpa hentakan saat perpindahan gigi. Selanjutnya adalah transmisi, yaitu mengubah dan meneruskan torsi dari mesin ke roda belakang. Jadi simpel, transmisi ini adalah mengatur rasio putaran antara mesin dan roda kendaraan untuk mengoptimalkan tenaga dan efisiensi. Yang dimana transmisi menggunakan serangkaian roda gigi dengan rasio yang berbeda. Saat gigi rendah dipilih, transmisi meningkatkan torsi yang dihasilkan mesin untuk mempercepat kendaraan. Nah, sebaliknya, saat gigi tinggi dipilih, transmisi mengurangi torsi untuk kecepatan yang lebih tinggi. Pengemudi atau sistem otomatis mengubah posisi roda gigi berdasarkan kebutuhan. Nah, sehingga mesin dapat bekerja pada putaran optimal sambil menjaga kinerja dan efisiensi kendaraan. Selanjutnya adalah diferensial. Nah, diferensial ini memungkinkan roda kanan dan roda kiri berputar dengan kecepatan yang berbeda. Simpelnya, diferensial ini adalah komponen dalam sistem transmisi yang memungkinkan roda pada satu poros berputar dengan kecepatan berbeda, terutama saat kendaraan berbelok. Ini penting karena ketika berbelok, roda bagian dalam bergerak lebih lambat dibandingkan roda bagian luar. Nah, diferensial membagi tenaga dari mesin kedua roda secara proporsional sehingga mencegah slip dan menjaga stabilitas kendaraan saat bermanuver. Tanpa diferensial, kedua roda akan dipaksa berputar dengan kecepatan yang sama yang dapat menyebabkan keausan pada ban dan kesulitan dalam mengendalikan kendaraan saat berbelok. Saatnya ini adalah masuk ke prinsip kerja sistem transmisi. Yang pertama ini adalah kopling terhubung. Itulah tenaga dari mesin disalurkan ke transmisi. Kemudian pada transmisi itu ada pemilihan gigi. Gigi transmisi berputar pada kecepatan yang sesuai.
Kemudian ada diferensial berputar, roda belakang berputar dengan kecepatan yang berbeda. Simpelnya, prinsip kerja sistem transmisi itu adalah mengubah dan menyalurkan tenaga dari mesin ke roda dengan mengatur rasio roda gigi sesuai kecepatan dan torsi yang dibutuhkan. Ketika kendaraan mulai bergerak, transmisi menggunakan gigi rendah untuk meningkatkan torsi dan membantu akselerasi. Saat kendaraan mencapai kecepatan yang lebih tinggi, transmisi berganti ke gigi yang lebih tinggi untuk mengurangi torsi dan meningkatkan efisiensi. Transmisi otomatis atau manual telah mengatur perubahan gigi ini, memungkinkan mesin bekerja pada kecepatan optimal sambil tetap mempertahankan performa kendaraan. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis sistem transmisi. Yang pertama adalah manual, itu pengemudi menggunakan pedal kopling dan tuas transmisi untuk memindahkan gigi. Jadi secara simpelnya di sini pengemudi punya kontrol penuh nih. Mereka harus menginjak pedal kopling dan memindahkan tuas gigi sendiri. Ini ideal untuk yang suka merasa terhubung langsung dengan mobil. Meski bisa melelahkan di lalu lintas yang padat. Sistem transmisi ini juga lebih hemat bahan bakar. Lebih manual ya. Itulah hemat bahan bakar. Kemudian di sini ada transmisi otomatis. Perpindahan gigi dilakukan secara otomatis tanpa intervensi pengemudi. Nah, gigi ini nih akan berpindah secara otomatis sesuai kecepatan kendaraan. Jadi, jadi pengemudi tidak perlu menginjak kopling. Sangat nyaman tentunya, terutama saat terjebak macet. Kita nggak perlu capek-capek untuk nahan pedal kopling ya. Nah, namun biasanya sedikit kurang efisien dibandingkan manual. Contohnya di sini ada CVT, menggunakan sabuk variabel untuk memberikan perbandingan gigi yang kontinu. Oke, simpelnya gini ya. Sistem ini tidak punya gigi yang jelas, melainkan mengubah rasio secara mulus. Akselerasi terasa lebih halus dan bisa lebih efisien dengan bahan bakar, tetapi beberapa orang merasa kurang responsif. Nah, ini adalah sekuensial atau double clutch ya, dual clutch. Pengemudi dapat memilih dan memindahkan gigi secara manual, tapi tanpa kopling. Jadi sistem ini menggabungkan dua kopling untuk perpindahan gigi yang super cepat dan halus. Sering digunakan di mobil sport, formanya hebat, tapi lebih mahal dan lebih rumit dibandingkan transmisi otomatis biasa. Oke. Kita sekarang masuk ke sistem pelumasan ya. Perubahan pelumasan dalam motor bakar. Itu yang pertama tentunya mengurangi gesekan. Nah, minyak pelumas ini menciptakan lapisan tipis antara komponen yang bergerak, menurunkan gesekan dan keausan. Dua, menjaga temperatur. Pelumasan membantu mengantarkan panas dari area yang panas ke area yang lebih dingin. Nah, ketiga adalah mencegah korosi, yang dimana tentunya mesin-mesin pada motor bakar kita itu ya terbuat dari bahan yang bisa terkena korosi. Nah, sistem pelumasan ini membantu untuk mencegah dari hal itu dengan cara menyalurkan pelumasan oli ke setiap mesin-mesin yang memerlukan oli. Jadi minyak pelumas ini melindungi komponen dari oksidasi dan korosi akibat kondisi operasi. Itu operasi pada motor bakar agar bisa berjalan. Nah, di sini kita masuk ke komponen penting ya pada sistem pelumasan. Itu yang pertama ada pompa oli. Memompa minyak pelumas dari bak penampung ke seluruh sistem. Kemudian ada saluran oli yang menyalurkan minyak pelumas ke komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan. Ketiga adalah filter oli. Dia telah menyaring kotoran dan kontaminan yang terbawa dalam minyak pelumas. Jadi pompa oli memompa minyak, terus saluran oli menyalurkan, dan filter oli ini untuk menyaring. Prinsip kerja sistem pelumasan. Yang pertama adalah pemompaan oli. Pompa oli memompa minyak pelumas dari bak penampung ke seluruh sistem. Dan ada sirkulasi oli, yaitu minyak pelumas mengalir melalui saluran-saluran dan melumasi komponen yang bergerak.
Yang ketiga adalah penyaringan oli, di mana filter oli, menyaring kotoran dan kontaminan agar tidak masuk ke dalam mesin. Cara simpelnya, prinsip kerja sistem pelumasan adalah untuk mengalirkan oli ke bagian-bagian mesin yang bergerak guna mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Oli dipompa dari bak oli melalui saluran-saluran komponen seperti poros engkol, piston, dan katup. Selain mengurangi gesekan, oli juga membantu mendinginkan mesin dengan menyerap panas dari bagian-bagian yang bergerak setelah melewati komponen. Nah, oli kembali ke bak oli untuk disaring dan digunakan kembali. Sistem pelumasan ini memastikan mesin bekerja lebih halus, tahan lama, dan tidak cepat panas. Selanjutnya, kita masuk ke pemeliharaan sistem transmisi dan pelumasan. Yang mana pertama tentunya ada pengecekan berkala. Lalu kita melakukan pemeriksaan rutin pada komponen-komponen sistem transmisi dan pelumasan. Kedua, di sini ada penggantian fluida, di mana ganti minyak pelumas dan fluida transmisi sesuai dengan jadwal perawatan. Kemudian ada perbaikan komponen. Adalah segera perbaiki atau ganti komponen yang mengalami kerusakan atau kerusakan. Penutup adalah pentingnya pemahaman sistem transmisi dan pelumasan, di mana memahami sistem transmisi dan pelumasan pada motor bakar itu tentu sangat penting untuk menjaga performa, efisiensi, dan ketahanan kendaraan dalam jangka panjang. Dengan perawatan yang tepat, kedua sistem ini tentunya akan bekerja secara optimal dan memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.